Oke guys, selamat jumpa kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengarsir sebuah objek gambar, cara dan teknik mengarsir. Mungkin bagi Anda yang sudah lebih pandai, lebih pintar, oke lah, kita berbagi ilmu ya. Ini khusus saya sampaikan untuk para pemula, bagaimana caranya mengarsir dan teknik apakah yang akan kita pergunakan. Sobat, jangan lupa ya, tetap dukung saya dengan cara subscribe dan tetap nyalakan tombol loncengnya serta like and share. Bila perlu komen, silahkan berikan komenan, berikan masukan kepada saya agar saya akan memberikan suatu konten yang lebih baik lagi. Bagi Anda yang telah memberikan support dengan subscribe, komen, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, diberikan umur panjang, serta dimudahkan rezekinya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Oke guys, cara dan teknik apa yang akan dipergunakan dalam mengarsir gambar. Sementara ini saya hanya untuk alat saya menggunakan pensil jenis 2B. Silahkan Anda menggunakan pensil jenis apa, jenis F kah, atau ada HB, ada 2B, 6B, atau 8B. Silahkan, karena kebetulan yang ada cuman ini ya, saya gunakan media yang ada aja. Kenapa harus susah-susah? Oke guys, simak terus videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita mulai aja untuk teknik dan cara mengarsir ya. Persiapkan dulu kertas gambar dan alat arsir, yaitu sebuah pensil. Saya menggunakan pensil 2B karena untuk tahap pemula kita lebih baik menggunakan satu pensil ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu untuk level pengarsiran, yaitu kita membuat satu kotak memanjang ya, nanti dibagi 5 untuk lihat perbandingan tekanan dari pengarsiran kita. Nah, kotak panjang kita bagi 5. Yang pertama kita berikan satu arsiran dengan tekanan yang kuat, serta memegang pensil agak ke ujung supaya tenaganya memang tertumpu di ujung pensil sehingga kuat. Nah, kalau kuat seperti ini tetap gunakan searah ya. Searah begini, ini kelihatan arsirannya tebal. Oke guys, selesai yang pertama. Nih, sedikit lagi. Kita harus sabar dan telaten ya. Oke, berikutnya kita masuk ke level yang kedua, yaitu dengan pengurangan tekanan. Nah, tekanannya dikurangi, dan cara megang pensil pun jangan terlalu kuat ya. Dari sini kita bisa melihat arsiran di level pertama dan yang kedua itu udah kelihatan nampak, karena yang pertama ini kuat dan yang sekarang ini ya memang agak bercahaya. Oke, yang ketiga kita kurangi lagi, tekanannya dikurangi dari yang tadi, dan pemegang pensil juga agak naik ke atas ya, supaya tenaganya tidak begitu kuat. Nah, terus kita lakukan seperti ini terus ya sampai selesai. Oke, berikut yaitu di level yang keempat, kita beri tekanan lebih
kurang lagi dari yang tadi. Terus kita lakukan, jangan diberikan tekanan yang lebih kuat ya, tetap aja seperti ini. Nah, kita udah bisa melihat perbandingan yang ketiga dan yang keempat. Bagaimana selanjutnya yang kelima? Nah, yang kelima kita berikan lagi tekanan yang lebih rendah dengan cara memegang pensil agak ke atas supaya tekanan pensil ke kertas itu tidak terlalu kuat. Oke guys, ya seperti ini jadinya. Coba perhatikan yang kita buat, yang level ke-1, kedua, ketiga, 4 ya, dan seterusnya. Yang kelima ini memang udah kelihatan ada kelainan, semakin ke kanan semakin memudar. Dan sebelum melangkah, kalian pun harus tahu ya jenis-jenis arsiran, yaitu ada arsiran menggunakan garis horizontal. Nah, kita lakukan satu arah. Nah, dari kiri ditarik ke kanan, di kanan itu seolah-olah pensil itu dilepas, tidak mengena lagi di kertas, sehingga kelihatan halus. Dan yang kedua, bisa mempergunakan teknik diagonal. Terus kita lakukan garis ini diagonal, tidak usah diulang-ulang atau ditimpa-timpa, cukup satu kali aja. Ini hanya contoh saja. Dan yang ketiga, dengan cara garis vertikal, itu dari atas ke bawah. Memang lebih enak dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis, itu ada jenis arsiran dengan titik-titik, dengan lingkaran-lingkaran, tapi saya kenalkan untuk yang pertama ini hanya sebagian kecil saja. Yang penting bisa dipahami oleh kalian, terutama dari para pemula ya. Nah, berikut yaitu teknik pengarsiran. Di sini saya udah membuat gambar lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran ini belum berkesan, ini hanya sebuah lingkaran. Oke, lingkaran ini akan kita arsir ya. Yang pertama akan menggunakan teknik hatching ya. Teknik hatching saya jelaskan perlahan saja biar Anda yang memang belum tahu agar lebih paham lagi. Yang sudah berpengalaman ya mohon koreksinya bila ada kesalahan. Oke. Teknik hatching yaitu teknik mengarsir dengan satu arah. Nah, lingkaran ini saya arsir dengan menggunakan garis diagonal. Hanya satu jenis yang kita pakai di sini, yaitu diagonal. Mengikuti objek gambar ya, tapi tetap hanya arsiran diagonal yang kita pergunakan. Juga nanti kita tentukan ya dari mana cahaya datang dan di mana bayangan jatuh. Nah, semakin berulang-ulang dilakukan pengarsiran, maka arsiran akan semakin tebal, yang kelihatan semakin gelap. Nah ya, nih seperti ini kita lakukan terus di bagian
yang gelap. Nah, ini udah mulai kelihatan. Sengaja saya menggunakan satu jenis pensil biar kelihatan hasilnya. Oke, cahaya kita datang dari samping atas, maka di daerah ini nih, kiri bawah kita kasih tebal dan bayangan jatuh nanti. Nah ini nih, nah di sini ya, anggap aja ini bayangan jatuh. Ini lingkaran ini udah kelihatan nih, seperti ya kelihatan 3 dimensinya lah. Jadi betul-betul nampak benda, boleh dikatakan bola kah ya. Sekarang udah nampak benda. Kalau tadi kan masih berupa lingkaran saja, belum bisa kita artikan itu bentuk apa gitu. Untuk bayangan ini kita beri arsiran lebih kuat lagi ya. Oke, itu yang pertama, yaitu teknik hatching. Yang pertama teknik hatching. Dan berikut saya coba dengan teknik yang kedua, yaitu cross hatching. Cross hatching yaitu cara pengarsiran silang. Jadi kita mengarsirnya itu dengan silang, yaitu menggabungkan antara arsiran diagonal kah atau apa, kita bisa lakukan. Cross hatching ya, kita lakukan dengan arsiran silang, baik diagonal digabung dengan horizontal ataupun dengan yang vertikal, boleh dengan arsiran sembarang ya, berupa lingkaran-lingkaran kecil. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, jenis arsiran ini bisa kita gabung di teknik cross hatching. Oke, kita langsung arsir aja ya lingkaran ini. Kita pergunakan dengan teknik cross hatching yaitu dengan 2 arsiran yang berlainan. Saya coba menggunakan yang horizontal dari kiri ke kanan, tipis-tipis saja dulu ya, sedikit-sedikit kita bertahap. Nah, ini baru satu jenis, masih saya gunakan horizontal. Oke, lalu dipadu dengan yang diagonal. Emang yang diagonal posisi enak ya, karena megang pennya pensilnya itu enak ya, posisi megang pen enak dibanding dengan vertikal. Ini horizontal dengan diagonal. Kita pun harus memperhatikan dari mana cahaya datang dan di mana bayangan jatuh. Oke, sudah selesai. Anggap nih bayangan jatuh dari sini, dan datangnya jatuh bayangannya. Itu cahaya yang dari atas, bukan bayangan maksudnya cahaya. Maka bayangan kita buat di bawah sebelah kiri.
Udah kelihatannya kalau kita menggunakan satu jenis pensil, jadi adanya tekanan yang harus kuat, ada yang harus lemah, seperti level-level tadi yang tadi saya tunjukkan di awal video tadi. Oke, ini yang kedua, yaitu cross hatching. Udah kelihatan ya nampak perbedaannya antara yang satu dan yang kedua. Oke, sekarang yang ketiga, yaitu teknik contour hatching ya. Contour hatching. Kita lakukan contour hatching. Jadi contour hatching itu ya teknik pengarsiran dengan mengikuti bentuk dari objek gambar. Itu contour hatching. Nah, sekarang ini kita mengikuti bentuk ya, arahnya ya seperti ini, seperti bentuknya, tapi tetap kita diarsir dari bagian luar ke dalam. Dari tepi ke dalam, melingkar, semakin ke dalam semakin mudah, semakin terang berarti ya. Dengan teknik contour hatching ini kita bisa tentukan arah cahaya datang dari mana ya, seperti biasa. Oke, semakin ketat ya semakin menua, semakin kuat. Dan berikut adalah penentuan cahaya datang, sehingga kita bisa menentukan letak bayangannya. Oke, kita tentuin dari sini aja, dari atas, maka bayangan akan jatuh di bawah ini. Oke guys, bentuk bayangan kecil aja. Jadi memang pensilnya udah agak-agak tumpul nih. Oke guys, kalau yang baiknya dari video ini silakan Anda ambil. Semoga bermanfaat. Yang kurang baiknya seperti pensil ya udah agak-agak tumpul ya, jangan diikutin. Tapi saya paksakan aja karena waktu ini. Oke, ini contour hatching ya, yang ketiga. Ini teknik ini bisa dipakai di bentuk-bentuk yang punya bidang lingkar
seperti di gelas, di pohon gitu kan. Kalau sekarang yang keempat, yaitu teknik sampling hatching. Sampling hatching yaitu teknik sembarang ya, teknik sembarang. Ini biasanya dipakai para penggambar ini keseharian menggunakan teknik sembarang ini karena memang enak ya dilakukan. Teknik sembarang itu gabungan antara yang sudah ada ataupun kita bisa menggunakan dengan teknik arsiran melingkar. Dengan teknik arsiran melingkar juga bisa dipergunakan. Kita menggunakan arsiran melingkar terus melingkar ya, ikuti sket lingkaran tersebut. Semakin ke atas ya semakin lemah tekanannya. Kalau di tepi bawah ya kita beri tekanan yang agak kuat. Kita bisa memperkirakan, kita rasakan dan kita lihat juga hasil tekanan dengan hasil goresan di kertas itu kelihatannya. Kalau kurang kuat ya kita ulang-ulang terus. Semakin banyak pengulangan maka arsiran akan nampak lebih gelap. Itu pasti ya, akan lebih gelap. Oke, ini scumbling hatching ya, teknik yang keempat. Ini sembarang bisa digabung dengan apa? Dengan teknik apa? Kalau digabung dengan yang counter hatching juga boleh. Dari penentuan cahaya dari kiri atas datang enggak, bayangan di bawah. Oke, ini teknik yang ke 4. Berikut yaitu teknik yang kelima. Yang kelima adalah stifling ya, stifling hatching ya. Ya, kertasnya udah mau habis nih, kita di mana nih? Tempatnya udah kebagian. Oke, di atas aja. Kita di sini aja sambil tulis biar lebih jelas lagi. Oke, yang kelima stifling hatching. Stifling hatching yaitu teknik pengarsiran dengan menggunakan titik-titik. Kita menggunakan titiknya. Kita hanya diberikan titik-titik di bagian bidang gambar. Oke guys, simak terus ya.
buang. Oke, yang kelima nih kita berikan titik-titik, terus kita buat titik-titik. Semakin banyak kita memberikan titik-titik, maka kesannya akan semakin gelap. Ya, untuk menentukan bagian-bagian yang gelap ya kita lakukan lebih banyak lagi, berkali-kali kita lakukan terus sehingga arsiran kelihatan memang teknik ini cukup lama ya kalau yang ini, karena kita hanya menekan-nekan titik aja, lain dengan yang ditarik berupa garis-garis yang lain. Kalau titik kan lama, tapi yang namanya seni kita memerlukan kesabaran dan itulah kelainan. Oke, cahaya ini jatuh dari atas ya, karena yang di atas kelihatan lebih terang dan bayangan jatuh di bawah. Sorry guys, ini pensilnya udah agak-agak enggak ini, tapi ya beginilah, ini hanya satu gambaran sketsa. Mungkin Anda nanti praktekkan di rumah bagi para pemula, mempersiapkan peralatan yang lebih baik lagi. Oke, ini yang ke-5 step nih hatching. Penarpannya udah tumpul, jadi tidak begitu kelihatan, apalagi pencahayaan dari kamera ya yang kurang dukung. Ini serba apa adanya ini untuk sementara ini. Nantilah di berikutnya kita akan lebih baik lagi di konten berikut ya. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan berbagai teknik udah nambah kelainan, tapi ya kesannya sama seperti itu, nambah seperti 3 dimensi. Oke, yang terakhir yaitu yang ke-6, yaitu teknik back and forth ya. Back and forth yaitu arsiran dengan cara menarik garis dari kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri terus tanpa putus, kanan kiri kanan terus mengikuti tanpa terputus ya. Tapi walau tanpa terputus, tanpa putus kanan kiri, tetap kita harus memperhatikan tekanannya, mana yang harus kuat, mana yang harus lemah, sampai dilihat hasilnya di media gambar. Oke, kita arsir langsung dengan teknik menarik garis ke kiri dan ke kanan tanpa putus. Sayang ini ya.
Oke, kita terus lakukan ke kanan ke kiri tanpa putus sampai kita memperhatikan dari mana cahaya datang dan di mana bayangan jatuh. Nanti pas yang bayangan jatuh, ya kita beri bidang tersebut dengan pengarsiran yang lebih kuat lagi agar lebih gelap, sementara yang terkena cahaya kita kelihatan terang. Cahaya jatuh ya dari sini ya, maka bayangan jatuh di sebelah kiri bawah ya, seperti inilah gitu. Kurang lebihnya. Oke, kita beri arsiran yang lebih kuat lagi agar nampak gelap. Itu jenis atau teknik arsiran itu menggunakan 6 teknik ya. Untuk yang ketiga ini ya, teknik counter hatching ini sebetulnya selain di lingkaran bisa dilakukan di bentuk-bentuk lain. Contohnya kalau kita membuat gambar ini, kita kirim di sket. Nah, sket ini sebuah pohon tanpa belum diarsir, tapi saya akan coba memberikan arsirannya mengikuti bentuk, yaitu memakai teknik counter hatching. Kita arsir sedikit-sedikit. Untuk mengarsir sebuah pohon kita bisa juga dipadu dengan garis-garis ya, garis-garis yang lainnya, karena kalau pohon kan ada yang melingkarnya, ada yang ke atasnya juga. Memang ada butuh itu untuk penekanan atau memperkuat pandangan kita terhadap objek sebuah gambar. Oke guys, sengaja saya perlahan ini melakukannya, dan yang sebelahnya kita berikan arsiran yang kekuatannya kita kurangi, jangan terlalu kuat soalnya cahaya kena cahaya. Kurang lebih begini ya. Nah, kita bisa diperkuat lagi dengan garis-garis di tepi. Ini hanya contoh sebuah pohon. Ini contoh ya, hanya untuk mengaplikasikan teknik nomor 3 yaitu counter hatching ke jenis lain.